Salam semuanya. Aku mulai sekarang aku mau memberitahukan kalian suatu rahasia ya. Bahwa bukan semua gereja yang asli, tapi banyak gereja-gereja palsu, alias gereja-gereja iblis. Ciri-ciri gereja iblis adalah: pertama, ada lukisan-lukisan, foto-foto yang nempel di gedung gereja tersebut, dan di monitor gereja itu ditampilkan ada orang disalib. Itu bukan Yesus Kristus yang asli ya, itu yang palsu ya. Barang siapa masuk gereja itu artinya menyembah berhala, menyembah Allah yang lain. Setelah saya cek gereja di Tobol ini, saya tidak mau lagi ke gereja, karena gereja mereka palsu, yaitu gereja setan. Gereja setan, pendetanya dukun, pura-pura menyamar menjadi pendeta, padahal dukun, punya ilmu gaib, punya ilmu hitam, yaitu serigala berbulu domba. Ngeri bukan? Mungkin kalian baru tahu ini. Jadi saya jujur kasih tahu kalian semuanya. Jangan sampai ada korban selanjutnya. Hati-hati serigala berbulu domba. Dia menyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala. Ya. Gereja yang asli itu tidak berdoa dalam gereja, tidak menerima kolekte, tidak menerima perpuluhan. Ya. Karena doa itu yang asli itu doa dalam kamar, tutup pintu kamar. Doa dengan tersembunyi. Tidak berpuasa di gereja, berpuasanya di rumah. Masuk dalam kamar, tutup pintu kamar, berpuasa minyaki rambutmu saat berpuasa, dalam keadaan tersembunyi. Memberi sedekah itu harus dengan tersembunyi, bukan ramai-ramai di gereja. Memberi bersedekah itu adalah orang munafik, ya, paham belum? Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi jika di gereja menerima kolektor itu kan banyak orang lihat kan, apalagi disuruh maju ke depan langsung memberi amplop segala macam di depan itu, padahal kan banyak orang lihat. Itu gereja sesat. Mereka mau memutarbalikkan firman Tuhan Yesus Kristus agar kita dibenci oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada foto, tidak ada lukisan, tidak ada patung, dan tidak ada film. Itu adalah Yesus yang asli. Yesus yang asli tidak bisa dilihat wajahnya, bersinar terang cahayanya, tidak ada fotonya, ya. Jadi jika engkau mau di dalam kamar mau menyembah, bilang begini: Tuhan Yesus Kristus, aku mau sujud menyembah engkau 9 kali. Terimalah sujud persembahanku ini. Aku menyembah engkau yang asli. Engkau bukan yang di foto, engkau bukan yang di lukisan, dan engkau bukan yang di patung, dan engkau bukan malaikat, dan engkau bukan yang di film. Nah, kalau kita menyembah harus 9 kali. Kenapa 9 kali? 3 adalah angka Tuhan. 3 kali 3 9. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa 3, Anak 3, Roh Kudus 3. Ya, angkanya 3. 3 artinya hidup. 3 sang. Kalau bahasa Cina sang, sam di sang. Jadi 3 itu adalah angka Tuhan. 3 Tuhan Trinitas digabung menjadi 1. 3 in 1 artinya 9. Ya. Itulah nomor rahasia, kode rahasianya. Kalau setan apa? Setan 5. Setan 5, iblis 5. Kalau malaikat jatuh dalam dosa,
kode pembunuhannya 55. Kalau dukun alias iblis, kode pembunuhannya 54. Si 4 artinya mati, 5 artinya iblis, si 4 artinya mati. Masih belum? Kalau roh jahat, kode pembunuhannya, penghancurannya 34. Alien, kode pembunuhannya 344. Ya, ini semua kode-kode ini aku dapat wahyu dari surga. Seluruh bumi ini iblisnya sudah aku kalahkan 4-0 kalau nggak saya nggak salah ingat. Ya nih, api rokok saya padam, ada yang menyerang ya. Aku tidak kena api rokoknya mati nih. Bisa pokoknya ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, otomatis demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ajaran yang benar ini, ya, kita boleh merokok karena Alkitab tidak melarang orang merokok. Kenapa kita merokok itu bagus? Karena yang pertama, sebelum merokok kita berdoa dulu. Jadi asap ini adalah saya ubah menjadi tiang awan, dan api ini berubah menjadi api Kristus. Sekarang aku coba membunuh dukun yang membunuhku tadi, yang kena rokok itu dia. Caranya gampang, kita tinggal merokok saja. 5 kali keluar dari mulut, 4 kali keluar dari hidung. 5-4. Kita lihat apa reaksinya ya. Nah, empat. Nah, kena deh kan. 5-4 kan, bener kan? Mati iblis tuh yang membunuh tadi. Saya serang balik, dia mati. Ilmu santet sehebat apapun, pertama nyerang pasti gagal. Kalau nggak, bola lampu pecah, rokok mati, padam, tidak bisa kena sasarannya. Itu adalah kelemahan ilmu santet ya. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di bumi ini, yang bukan dukun, akan terlindungi oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang mau percaya kepada Yesus Kristus ya, sebagai juru selamat ya. Keuntungan kita sebagai orang percaya, yang pertama, kita melawan dukun bisa menang. Dukun alias iblis ya, bisa menang. Yang kedua, kita memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup lagi. Di Yohanes firman-Nya. Dan barang siapa yang hidup yang percaya kepadaku, tidak akan mati lagi sampai selama-lamanya. Jadi percaya Tuhan Yesus Kristus itu untungnya banyak ya. Kita tidak bisa mati lagi, tidak bisa tua lagi ya, sampai selama-lamanya di bumi dan sampai terangkat di surga, tidak mengalami kematian lagi. Mati, kalau mati hidup lagi, mati hidup lagi. Aku perang dengan Raja Setan Lucifer, aku mati puluhan kali, hidup lagi. Dia kalah dengan saya tuh hampir 40-0. Aku ciptakan dia banyak ya jumlahnya. Aku bunuh lagi dia. Lucifer telah aku kalahkan 40-0 kurang lebih. Abaddon
Aku nggak ingat berapa kosong kali ya. Legion, Legion aku kalikan 3. Aku habisi mereka. Nggak sampai beberapa menit mereka semua hancur. Nih ada roh jahat ya. Roh jahat angka pembunuhannya 34. Kita tes ya. 3 keluar dari mulut, 4 keluar dari hidung asapnya ya. 3. Roh jahat sudah hancur. Sekarang giliran roh alien. Alien adalah musuh kita yang terbesar, saudara. Alien bukan teman kita. Yang menghasut Lucifer jatuh dalam dosa itu alien, alias ular bundak ya. Kalau alien mati berubah jadi ular. Ular mati terbelah jadi 2. Kalau dia mati meledak, tubuhnya meledak ya. Jadi alien dalam tubuh ya. Kode pembunuh alien 344. Lihat ya. Nah. Oh no man. Oh. Sekarang iblis mati, roh jahat mati, dan alien sudah mati. Yang sekarang tinggal lagi malaikat dalam tubuhku. Kalau malaikat Abaddon 1 dibagi 2 kode pembunuhannya. Kalau Lucifer 55 10. Kita cek dulu ya apa Abaddon apa Lucifer dalam tubuhku ini. Cek dulu ya. Oke, siap. Sekarang saya cek Abaddon dulu. Oh no. Abaddon nih ya. Pasti Lucifer ngikut. Di mana ada Abaddon ada Lucifer biasanya. 5. Kurang 5 lagi ya. Sekarang tinggal apa lagi? Lucifer, Abaddon, iblis, roh jahat, alien sudah mati semua. 5. 5 ya. 5 angka iblis ya. Sekarang tinggal kuasa gelap dan sakit penyakit. Untuk menyembuhkan sakit penyakit, untuk menyembuhkan kuasa gelap, itu 3. Efek kuasa gelap 3. Keluar dari mulut semuanya. Dan untuk menyembuhkan sakit penyakit 3 kali 3 keluar dari hidung. Misalnya ya. Sebenarnya kalau melawan semua penguasa gelap ini nggak susah, saudara. Kalau tahu kode pembunuhannya, kodenya tahu. Makanya minta kepada Tuhan Yesus Kristus, minta kepada Tuhan Yesus Kristus ilmu pengetahuan tentang kode pembunuhannya ya. Sekarang saya mau ada kuasa gelap dalam tubuhku nih, aku bisa merasakan. Ini
kuasa gelap dari iblis sudah hancur. Sekarang yang paling kuat tuh kuasa gelap dari alien, saudara. Kuasa gelap dari alien sudah hancur. Sekarang efek kuasa gelapnya, saudara. Sekarang efek kuasa gelapnya sudah hancur. Dan sekarang tinggal sakit penyakitnya. Pas habis ya, aku buang kau ini. Cara mengecek apakah ada roh jahat dalam tubuh kita gampang. Caranya gini, tanya dalam tubuh kita menggunakan suara atau dalam hati. Apakah kalian semua yang ada dalam tubuhku berasal dari Kristus? Nah, jawabannya bukan. Roh Kudus Kristus dan Tuhan Yesus Kristus tolong binasakan mereka. Amin. Sekarang saya tanya lagi, apakah kalian semua yang dalam tubuhku, suruh aku berasal dari Kristus? Bukan lagi jawabnya. Roh Kudus, binasakanlah roh yang bukan berasal dari Allah atau bukan berasal dari Kristus. Habisi mereka semuanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah hancur. Sekarang saya tanya lagi, apakah semua orang yang berasal dari Allah atau berasal dari Kristus? Jawabannya iya, anak-anakku. Terima kasih Bapak. Ini baru benar rohnya ya. Gini cara menghisap rokoknya. Aku hisap rokok ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Otomatis asapnya menjadi tiang awan dan otomatis apinya menjadi api Kristus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Gimana saudara? Saya ini pakai baju terbalik ya. Nih, saya belum sah dibaptis. Dulu saya dibaptis di laut oleh pendeta. Pendetanya serigala bulu domba. Ya. Saya dibaptis palsu, saudara. Kalau saya sudah dibaptis asli, saya tidak perlu lagi menggunakan baju terbalik ini dan celana dalam terbalik. Tidak usah lagi. Sehebat santet apapun, kalau kita menggunakan celana dalam terbalik, tidak bisa kena santet. Barang santet tidak bisa masuk. Apalagi baju terbalik. Kalau celana nggak usah. Udah celana dalam terbalik, baju terbalik, aman ya. Bagi yang belum dibaptis ya. Kalau yang sudah dibaptis, nggak usah pakai terbalik aja. Ya.
Larangannya kalau sebagai orang Kristen tidak boleh ngecat rambutnya, walaupun ubahan banyak, nggak boleh dicat rambutnya ya. Barang semuanya harus original ya, tidak boleh ada palsu. Bunga plastik palsu ya nggak boleh ya, harus barang ori belinya, jangan barang KW ya, jangan pakai barang KW. Gigi tidak boleh dipasang gigi palsu, nggak boleh ya. Ini gigi saya opong, tidak boleh dipasang gigi palsu ya, itu namanya bersaksi dusta ya, bahaya ya. Paham belum? Kalian cuma ada dua pilihan. Pertama, percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, kalian bisa menang melawan dukun dan roh jahat dan setan-setan. Ayo. Pilihan kedua, kalau kalian tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalian akan mati semuanya, dibunuh oleh setan, iblis, roh jahat dan alien. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jika kalian tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kalian akan masuk neraka otomatis. Neraka diciptakan untuk setan. Setan ngajak kalian masuk neraka. Jangan bodoh ya, jangan mau ya. Lambang setan adalah ular naga tua, raja setan, Lucifer. Dia adalah ular naga tua. Ayo. Jadi hati-hati dengan lambang ular, patung ular. Lucifer diciptakan menurut pantulan Allah. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ya. Saya kasih tahu kalian lagi ya, kode pembunuhannya. Kalau Lucifer itu 55. Kalau semua malaikat yang jatuh dalam dosa, sepertiga malaikat itu 55 juga. Sekarang saya mau membunuh semua malaikat yang jatuh dalam dosa dengan kode angka pembunuhan 55. Sepertiga malaikatnya hancur, musnah, binasa ke dalam api neraka kekal sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus Kristus ya. Lima. Udah 55. Tadi ada asap keluar dari hidungku lagi. Jadi yang satunya itu nggak dihitung ya. Kita ulangi lagi satu kali lagi. Oh no man. Oh. 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 Jadi semua pemerintah, semua penguasa-penguasa, semua penghulu-penghulu dunia gelap ini, dan semua roh jahat yang ada di udara, dan iblis dukun semuanya sudah hancur, binasa. Detik ini. Detik ini juga. Telah aku habiskan semuanya. Ya. Puji Tuhan. Ingat ya saudara. Ingat ini penting. Alkitab yang asli itu, Tuhan Yesus Kristus itu huruf besar semua. Iblis angka depannya huruf besar. Demi nama huruf besar semua. Jangan ikut Alkitab yang sekarang ya.
Dalam nama huruf besar semua. Kalau aku, A-nya huruf besar, K, U, A huruf besar, K huruf besar, U huruf kecil. Ya. Ingat ya, zaman sekarang banyak pemalsuan Alkitab, saudara. Ini rahasianya, baru bisa menang melawan iblis. Kalau huruf besarnya sama dengan iblis, tidak bisa menang. Rubah hurufnya ya. Pemikiran kita ini, imajinasi ini, kita rubah hurufnya. Ayo lo, belum harus dirubah ya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Huruf semua. Amin tuh huruf besar semua. I-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Amin. Kalau titiknya, titik namanya ya, bukan titik ya. Titik. Nah, gitu. Ya. Keuntungan orang percaya, sekalipun dia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Dia akan meletakkan tangannya di atas orang sakit itu akan sembuh. Jadi kita sebagai orang percaya Kristus tidak perlu ke dokter lagi. Jika ada organ tubuhmu yang sakit, yang rusak, tinggal minta masuk dalam kamar, tutup pintu kamar. Minta. Misal paru-paru rusak, minta paru-paru baru. Matamu rusak, minta mata baru. Tulangmu rusak, minta tulang baru. Darahmu rusak, minta darah baru. Tidak perlu sistem medis, langsung sekaligus dikasih, langsung kamu terimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi ya minta ya. Gitu ya. Aku sekarang nggak kerja, saudara. Nggak cari uang, uang yang cari saya. Percaya pada Tuhan Yesus itu uang yang cari Anda, bukan Anda mencari uang lagi. Tidak akan kekurangan. Ini rokok saya Surya nih, 3 bungkus sehari kadang-kadang. Itu bukan uang aku yang beli, ya, tapi uang musuhku yang beli. Dia memberikan aku rokok, makan, minum. Nggak pusing-pusing tuh, ya. Jadi kalau kalian sudah percaya, kalian harus makan daging Yesus Kristus dan minum darah Yesus Kristus dan minum air suci Yesus Kristus. Kamu tahu nggak berapa liter darah Yesus Kristus yang lengkap itu? Itu 9,5 liter. Air suci Roh Kudus Kristus itu 9,5 liter. Cara doanya gini. Darah Yesus Kristus 9,5 liter. Dan air suci Roh Kudus Kristus 9,5 liter. Sucikan tubuh, jiwa, dan rohku. Bentengi seluruh hidupku. Sampai selama-lamanya. Lepaskan aku dari semuanya. Segala roh jahat, roh setan, roh gelap, roh iblis, roh alien, roh sepertiga malaikat yang dalam suka, roh sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa, dan roh raja iblis Lucifer dan roh Abaddon, keluar dan hancur dan binasa ke api yang kekal sampai selama-lamanya di neraka, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini baru keluar ya. Ya, paham belum? Melawan yang jahat itu harus dengan teliti ya, teliti. Jangan sayang apapun yang ada di dunia ini. Jangan sayang. Saya sudah banyak membuang barang kesayangan saya di dunia ini. Buang semua. Kalau kita sayang, maka kita akan terikat di dalam dunia ini. Di dunia ini bukan milik kita ya. Dunia ini mamon yang tidak jujur. Bukan milik kita.
uang apapun segala macam, jangan sayang apapun. Kalau kamu sayang, kamu pasti dicobai, dan Tuhan pasti menguji. Pencobaan itu datangnya dari si jahat, iblis, ya, bukan dari Tuhan, ya. Tuhan Yesus Kristus mengizinkan pencobaan itu untuk menguji kita, untuk melepaskan kita dari segala yang jahat. Contohnya aku beli umpan untuk mancing itu, yang bahannya dari seperti plastik itu satu umpannya 50.000 sudah. Sekarang sudah saya buang, tak berapa ya. Buang semua, pancing, buang. Saya melawan Lucifer, pancing harganya 4 juta lebih lah, 4 juta lebih satu set. Aku buang di sungai, di kolam, aku buang itu untuk melawan Lucifer. HP untuk melawan dukun, HP-nya aku buang ke sumur, ya. Dukun yang Tangerang sudah aku bunuh. Dia mau membunuhku, tapi dia kalah, dia mati. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam.